Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu, tidak heran Anda berubah pikiran, Nyonya. Namun, Tuan Disue memilih orang itu untuk dibunuh, jadi kita harus memberinya penjelasan yang tepat. Lagi pula, dia jelas bukan tipe orang yang memaafkan dan lupakan. Suedu terkekeh. Aku sangat menyadari itu. Namun, pastikan untuk tetap mengawasi bocah Han itu sebelum aku mengungkapkan semuanya kepadanya. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika dia pergi lagi, perintah Mu Qing. Iya, Nyonya, saya pasti akan terus mengawasinya, jawab Suedu dengan hormat. Mu Qing mengangguk dengan ekspresi senang sebelum melambaikan tangannya, dan Suedu segera mengenali itu sebagai isyarat baginya untuk pergi. Sementara itu, Mu Qing duduk diam merenung beberapa saat sebelum tiba-tiba meletakkan tangan di atas bunga emas raksasa di hadapannya. Bunga besar itu bergetar sedikit, dan cermin emas berkilauan dari desain kuno muncul dari inti bunga. Ada rune yang berkedip tidak jelas di atas cermin, dan Mu Qing membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki hijau ke permukaan cermin. Cahaya keemasan menyala, dan ki hijau menghilang ke cermin, diikuti lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan. Beberapa saat kemudian, suara laki-laki terdengar dari dalam cahaya keemasan. Mengapa Anda menghubungi saya, rekan Daoismu? Mu Qing tersenyum setelah mendengar suara ini, dan dia menjawab, Saudara Liu Zhu, saya bertanya-tanya bagaimana perkembangan koleksi Yin Qi Anda. Apakah Anda dapat menyediakan cukup Yin Qi untuk tas hantu itu untuk menyempurnakan Yin Armor mendalam hantu pada tanggal yang ditentukan? Setelah keheningan singkat, Liu Zhu menjawab dengan suara tanpa emosi, saya telah mengumpulkan semua Yin Qi yang ada di tingkat bawah. Yin Qi di tingkat pertama adalah yang paling jarang, tetapi saya dapat mengumpulkan cukup banyak. Pasti akan cukup untuk 8.000 hantu yang sangat dalam. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini kepada saya, rekan Taoismu? Alih-alih menjawab pertanyaan, Mu Qing mengubah topik pembicaraan. Menurut rencana kami, 8.000 hantu yang dalam dan semua boneka di Sue hanyalah umpan meriam untuk membuka jalan bagi hantu sungai neraka. Namun, kami harus menggunakan metode lain untuk menghilangkan batasan pada sungai neraka. Yang kita miliki saat ini mungkin tidak terlalu bisa diandalkan untuk tugas itu. Liu Zhu segera menangkap sesuatu, dan suaranya sedikit berubah ketika dia bertanya, apakah Anda menemukan cara yang baik untuk menghilangkan pembatasan ini, rekan Daoismu? Hehe, kamu benar-benar mengenalku dengan baik, Broter Liu Zhu. Aku memang baru saja menemukan sesuatu yang berharga, dan aku ingin berbagi kabar baik denganmu, Mu Qing terkekeh. Jadi, apa kabar baiknya? Saya menemukan makhluk yang dapat menggunakan petir Devilbane ilahi. Pembatasan sungai neraka sebagian besar terdiri dari Yin Qi, tetapi elemen yang paling menyusahkan tentang pembatasan sebenarnya adalah Qi jahat neraka yang terkandung di dalamnya. Qi jahat sangat murni, dan jika kita harus melanjutkan rencana awal kita, ada kemungkinan besar itu mungkin gagal. Namun, dengan petir Devilbane ilahi di pihak kita, Qi jahat itu tidak akan masalah bagi kita, kata Mu Qing saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Petir Devilbane ilahi memang kutukan dari semua Qi jahat, tetapi di zaman kuno ketika ras naga jahat menguasai alam roh, hampir semua bambu petir emas di alam roh dipanen hingga punah. Pada saat itu, semua kultivator dengan petir Divine Devilbane atau memiliki bambu ini juga dibunuh. Bagaimana Anda bisa menemukan seseorang yang mampu menggunakan petir ilahi seperti itu? Apakah Anda yakin tidak salah? Liu Zhu tampaknya agak ragu. Yakinlah, Broter Liu Zhu, petir yang dilepaskan oleh pria itu pasti petir iblis ilahi. Satu-satunya masalah adalah dia tampaknya tidak menyadari metode yang benar untuk menggunakan petir ini. Dia hanya melepaskannya sebagai bagian dari serangannya,
jadi dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Muking terkekeh dingin. Oh, kalau begitu, maka itu masuk akal. Makhluk itu pasti secara tidak sengaja menemukan giok petir emas dan mendapatkan kilat ini secara kebetulan. Liu Zu menganalisis dengan tenang. Hehe, aku juga percaya itu masalahnya. Kalau tidak, jika dia mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari petir iblis ilahi miliknya, bahkan kau dan aku harus mewaspadai dia. Namun, bagi kita untuk menghadapi makhluk seperti ini saat ini dan di tempat ini adalah keberuntungan besar bagi kami. Tampaknya bahkan surga pun membantu kami, kata Mu Qing sambil tersenyum. Jika dia benar-benar memiliki petir Devilbane ilahi, maka akan sangat membantu kami. Namun, mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk memberitahu saya tentang hal ini? Apakah ada beberapa keadaan merepotkan yang terlibat? Liu Zu bertanya. Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, saudara Liu Zu. Sejujurnya, Disue memintaku untuk membunuh orang ini dan menyerahkan jiwa Yin-nya kepadanya. Aku menduga bahwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan hantu nenek. Mu Qing menjawab dengan senyum tipis. Aku mengerti. Jadi kamu ingin menyimpan pria ini untuk dirimu sendiri dan memintaku untuk menengahi. Liu Zu segera mengerti niat Mu Qing. Tepat. Anda pasti menyadari bahwa saya memiliki tubuh roh kayu, jadi pemahaman saya tentang Golden Lightning Jade tidak tertandingi di antara kami berempat. Jika saya dapat memberikan bimbingan kepada pria itu secara langsung, dia pasti dapat dengan cepat menguasai yang sebenarnya. Sebelum dimulainya rencana kita, Mu Qing terkekeh, tidak menyembunyikan apapun. Kamu benar, tapi masalah ini cukup penting, jadi aku harus membicarakannya dengan yang lain. Kita bertiga juga harus melihat pria ini secara langsung untuk verifikasi. Liu Zu akhirnya setuju. Itu pasti bisa diatur. Kalian semua bisa berkumpul di tempat tinggalku dalam waktu setengah bulan. Aku akan menyerahkannya kepada kalian untuk memberitahu yang lain, Broter Liu Zu. Aku akan memastikan untuk menyiapkan sambutan yang luar biasa untuk kalian semua, kata Mu Qing sambil tersenyum. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Liu Zu setuju tanpa ragu. Cahaya keemasan di cermin kemudian memudar, dan transmisi suara terputus. Seperti yang kuharapkan, Liu Zu tidak peduli ke tangan siapa pria ini jatuh. Tapi sekali lagi, dia satu-satunya di antara kita yang tidak takut pada kilat ilahi, jadi tentu saja itu tidak masalah baginya. Namun, dua lainnya kemungkinan besar tidak akan dapat menerima pengaturan ini. Sayang sekali bagi mereka bahwa sayalah yang menangkapnya, dan tidak mungkin saya menyerahkannya kepada mereka. Suara dingin Mu Qing bergema. Han Li duduk di samping meja bundar, menatap pria yang menuangkan anggur untuknya dengan senyum lebar di wajahnya. Ini adalah seorang sarjana dengan serangkaian fitur anggun, dan dia tampak berusia 30-an. Dia saat ini sedang memegang secangkir anggur giok hijau dan mencoba untuk bersulang. Ada semua jenis hidangan lezat, serta guci hitam di atas meja bundar. Guci itu diisi dengan anggur lezat yang mengeluarkan aroma yang memesona. Pelayan berjubah hijau bernama Bier berdiri di samping. Ayo, Saudara Han, cicipi wood essence wine kami. Itu diseduh menggunakan esensi kayu roh tahun segudang, dan meskipun mungkin tidak seefektif teh yang Anda minum sebelumnya, itu masih dapat meningkatkan spiritual Anda. Setelah Anda meminum beberapa cangkir anggur, Anda akan tahu betapa menakjubkannya itu, desak sarjana parubaya itu dengan antusias. Senior Suedu, aku benar-benar ringan dalam hal minum. Setelah beberapa cangkir yang ku minum, aku sudah mencapai batasku. Jika aku terus melakukannya, aku akan mempermalukan diriku sendiri, kata Han Li dengan sikap pasrah. Sarjana parubaya ini tidak lain adalah bentuk manusia dari Wim darah itu. Begitu Han Li dibawa ke paviliun tamu,
dia segera muncul dan mengatur pesta besar ini untuk dirinya dan Han Li. Han Li pada dasarnya ditahan sebagai tahanan oleh mereka, jadi dia tentu saja tidak bisa menolak. Karena itu, dia hanya bisa duduk di dekat meja dan makan dengan Wim darah. Haha, di basis kultivasi kita, beberapa cangkir anggur roh hampir tidak akan berpengaruh. Mungkinkah kamu masih menyimpan dendam padaku dari pertempuran kita sebelumnya? Suedu tiba-tiba bertanya sambil memiringkan kepalanya ke samping. Hehe, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakan kejadian sepele seperti itu, jadi aku pasti tidak akan menyimpan dendam. Baiklah, kalau begitu, aku akan minum satu cangkir anggur lagi. Han Li hanya bisa membuat konsesi di hadapan desakan Suedu. Dia kemudian menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri sebelum menenggaknya dalam satu suap. Bier segera melangkah maju untuk mengisi cangkir Han Li dengan anggur dari guci lagi, dan Han Li mengerutkan alisnya. Sementara itu, Suedu tersenyum dan berkata, "Nikmati waktumu di sini di lembah Wood Immortal kami. Nyonyaku jelas menjunjung tinggi Anda, jadi dia pasti memiliki tugas penting untuk kamu selesaikan. Terlepas dari apa tugas itu, Anda pasti akan menerima hadiah yang kaya atas usaha Anda. Bukankah itu jauh lebih baik daripada kembali ke ras roh terbang untuk menjadi apa yang disebut murid suci? Saya akan mengatakan bahwa jurang bumi kita dapat menyediakan Anda dengan semua yang dapat dilakukan oleh ras roh terbang, dan kami bahkan dapat memberi Anda hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh mereka. Ini adalah kesempatan cemerlang bagi Anda, rekan Taois." Suedu berusaha meyakinkan Han Li. Bibir Han Li berkedut, dan dia tidak memberikan jawaban langsung. Dia tersenyum, dan bertanya, "Apa tingkat jurang bumi ini? Apakah Anda dapat mengungkapkannya kepada saya senior? Dan apakah Anda dapat memberi tahu saya apa yang ingin dilakukan oleh senior Mu King dengan saya?" Sayangnya, itu adalah sesuatu yang aku tidak akan bisa memberitahumu untuk saat ini. Namun, semuanya akan diungkapkan kepadamu dalam waktu setengah bulan atau paling lama sebulan oleh nyonyaku. Adapun tingkat jurang bumi yang mana kita berada saat ini, adalah hutan kabut hitam di tingkat ketiga, jawab Suedu. Hutan kabut hitam. Apakah hutan itu diselimuti kabut yin yang menjebak semua makhluk yang memasukinya? Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Haha, itu dia. Aku tidak mengira hutan kita akan begitu terkenal di ras roh terbang. Sejujurnya, majikanku membuat batasan di hutan, itulah sebabnya tidak ada makhluk yang bisa melarikan diri darinya. Jawab Suedu dengan tawa geli. Saya mengerti. Senyum masam muncul di wajah Han Li. Setelah meyakinkan Han Li untuk menenggak beberapa cangkir lagi Wood Essence Wine, Suedu tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang membuatku sangat ingin tahu, bisakah kau mencerahkanku, Kakak Han?" "Tentu saja, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Hati Han Li tergerak, dan dia segera mengaktifkan teknik pengembangan hebatnya untuk sepenuhnya menghilangkan tanda-tanda mabuk yang membuat pikirannya mati rasa. "Hehe, tidak apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya bagaimana kamu bisa mendapatkan tubuh yang begitu kuat. Meskipun Blood River Infernal Spike-ku tidak terkenal karena ketajamannya, bagimu untuk dapat mengusirnya dengan tubuh fisikmu sendiri masih luar biasa," kata Suedu setelah jeda singkat. Pada saat yang sama, dia menatap mata Han Li dengan tatapan tak berkedip. "Jadi itu yang ingin kamu tanyakan padaku. Tubuhku memang sedikit lebih kuat daripada rata-rata orang, tapi itu hanya karena aku menemukan beberapa obat roh secara kebetulan di masa lalu dan mengkonsumsinya untuk memperkuat konstitusiku. Tubuhku tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Wim seperti milikmu, senior," jawab Han Li dengan tenang. "Begitu, aku curiga memang begitu. Namun, proyeksi berkepala 3 dan berlengan 6 terakhir yang kamu panggil untuk menahan serangan terakhirku sepertinya bukan proyeksi roh sejati dari rasmu, kan, Kakak Han?"
Rasanya agak akrab bagi saya, tetapi saya tidak dapat mengingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Bisakah Anda mengingatkan saya? Suedu bertanya dengan senyum tipis. Oh, itu hanya seni kultivasi asing yang kebetulan saya dapatkan, dan saya memutuskan untuk mengolahnya, mengingat itu adalah kemampuan yang agak berguna, tapi saya juga tidak terlalu paham dengan asal-usulnya, jawab Han Li dalam sebuah cara yang sangat kabur. Pada kenyataannya, jawabannya tidak memberikan jawaban apapun. Suedu sedikit terkejut bahwa Han Li dapat memberikan tanggapan yang cerdik setelah menenggak begitu banyak anggur, tetapi dia hanya terkekeh dan tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Dengan demikian, Suedu hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Han Li setelah tampaknya menjadi sangat mabuk. Han Li berdiri di jendela paviliun, dan senyum palsunya memudar saat dia melihat ke arah Suedu yang pergi. Cendekiawan Parubaya tersandung dengan goyah menuju paviliun lain yang hanya berjarak beberapa ribu kaki dari tempat Han Li berada. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini. Pada jarak sedekat itu, Suedu akan dapat terus memantau tindakannya. Tampaknya dia ditugaskan untuk mengawasi Han Li. Dengan mengingat hal itu, Han Li menjauh dari jendela. Pada titik ini, pelayan berjubah hijau telah membawa pergi guci anggur, dan ruangan telah dibersihkan hingga kondisi bersih. Dia kemudian berdiri dengan hormat ke samping, menunggu instruksi dari Han Li. Han Li melambaikan tangan ke arahnya, dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang, aku ingin istirahat. Saya akan berada di lantai pertama, jangan ragu untuk memanggil saya kapan saja, Tuan Han," jawab Bier dengan patuh sebelum berangkat dari ruangan. Setelah pelayan itu pergi, Han Li menyapu gelang penyimpanan untuk menghasilkan setumpuk bendera formasi biru. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan selusin garis biru terbang ke segala arah di sekitar ruangan sebelum menghilang ke angkasa. Han Li membuat segel tangan dan merapalkan segel mantra biru, yang diikuti dengan dentuman tumpul di sekelilingnya. Sebuah penghalang cahaya biru muncul di dinding ruangan, menciptakan batasan. Pembatasan ini tidak memiliki sifat defensif, tetapi cukup efektif dalam memotong indera spiritual orang lain. Han Li tahu bahwa dia telah dipenjara, tetapi dia tetap tidak ingin Suedo dapat melihat semua yang dia lakukan. Di paviliun lain, Suedo baru saja duduk di atas kasur dengan mata terpejam ketika ekspresinya sedikit berubah, dan dia membuka kembali matanya. Namun, senyum dingin kemudian dengan cepat muncul di wajahnya saat dia menutup matanya lagi. Pada titik ini, Han Li sudah berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia berada di tempat yang berbahaya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasinya saat ini. Selain itu, dia agak kelelahan karena cobaan berat yang dialaminya selama uji coba jurang bumi ini, jadi ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk bersantai dan memulihkan diri. Dia dapat mempertimbangkan strategi untuk mencoba dan melarikan diri setelah pulih ke kondisi puncaknya. Setelah bangun dari tempat tidurnya, Han Li melakukan serangkaian peregangan sebelum duduk di kursi kayu di samping tempat tidurnya, membelai dagunya sambil berpikir keras. Mu Qing dan Suedo telah mencoba meyakinkannya bahwa mereka ingin mempercayakan tugas penting sejak awal, tetapi Han Li tidak percaya tentang itu. Dengan pengalaman pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya, dia tahu bahwa mereka berdua benar-benar berniat membunuhnya pada awalnya. Adapun mengapa Mu Qing ini tiba-tiba berubah pikiran, itu pasti karena dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu tentang dia yang dapat digunakan untuk keuntungannya. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk berubah pikiran, dan satu-satunya petunjuk yang bisa dipikirkan Han Li adalah bahwa dia tampaknya khawatir dengan kemampuannya menggunakan petir Devil Bane ilahi. Mata Han Li berkilat saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia merasa ada sesuatu. Namun, terlepas dari petir Divine Devil Bane, sangat efektif untuk memusnahkan semua kekuatan kegelapan dan kejahatan,
kemanjurannya terbatas ketika Ki jahat memiliki kaliber yang cukup tinggi. Bagaimana mungkin kekuatan petir Divine Devil Bane miliknya telah menarik minat Raja Iblis tahap integrasi tubuh seperti Mu King? Jika makhluk jahat atau roh jahat terlalu kuat bahkan untuk dia hadapi, lalu bagaimana petir iblis ilahi bisa membantu? Han Li merasa agak bingung. Namun, dia hanya menghembuskan napas dan melepaskan pemikiran ini untuk saat ini. Melihat mereka telah menemukan alasan berharga untuk membuatnya tetap hidup, maka kemungkinan besar dia aman untuk saat ini. Selama dia tetap waspada, dia cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk melarikan diri dari tempat ini. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu Mu King mengungkapkan semuanya kepadanya sebelum merumuskan rencana berdasarkan informasi itu. Jadi Han Li memutuskan untuk menunggu. Adapun untuk melarikan diri segera, pikiran itu memang terlintas di benaknya, tetapi dia tidak mempertimbangkannya terlalu lama, mengingat Suedu tinggal sangat dekat dengannya. Pikirannya kemudian melayang ke Lei Lan dan yang lainnya. Melihat Mu King dan Suedu sama-sama mengejarnya, ketiganya kemungkinan besar kembali ke permukaan dan lulus ujian. Karena itu, dia telah memenuhi janjinya pada Rastian Peng dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sumpah Rastian Peng akan berhenti memiliki efek pembatasan lebih lanjut padanya. Tapi sekali lagi, Rastian Peng hanya mengkhawatirkan apakah Lei Lan dan Bai Bi akan dapat lulus ujian, mereka tidak peduli apakah Han Li mati atau tidak. Han Li terkekeh sebelum kembali ke tempat tidurnya dan duduk bersila. Ekspresinya menjadi halus saat dia mulai bermeditasi. Setengah bulan berlalu. Selama waktu ini, Suedu kadang-kadang datang untuk minum dan mengobrol dengan Han Li, tetapi Han Li tinggal di kamarnya sepanjang hari dan membuat pekerjaan Suedu cukup mudah. Pada hari ini, Suedu mengunjungi Han Li lagi, dan dia memasang ekspresi serius saat dia berkata, "Kakak Han, Nyonyaku ingin kamu menemuinya di Wood Spirit Hall. Dia ingin memperkenalkanmu dengan beberapa senior lainnya." "Tentu, terima kasih telah memberi tahu saya tentang itu, senior," jawab Han Li dengan tenang. Suedu mulai mengagumi kekuatan mental Han Li. Jika dia berada di posisi Han Li, pasti tidak akan bisa tetap tenang. Suedu memimpin Han Li keluar dari paviliun. Setelah beberapa saat, Han Li muncul lagi di depan aula kayu sebelum masuk. Pengaturan di dalam aula sedikit berbeda dari saat Han Li terakhir kali berada di sini. Ada 3 meja panjang yang dipasang di kedua sisi aula, dengan sekelompok orang duduk di setiap meja. Han Li mengalihkan pandangannya ke meja tempat hanya 2 orang duduk. Kedua tubuh mereka telah disembunyikan di bawah jubah merah panjang, dan Han Li sama sekali tidak dapat mengetahui penampilan atau aura mereka. Sejauh yang diketahui Han Li, orang-orang ini bahkan bisa menjadi avatar dari orang yang sama. Di meja lain, ada seorang pria kekar mengenakan jubah hitam, dan semburan glasial ki memancar dari tubuhnya. Di meja terakhir duduk 3 wanita. Salah satunya adalah wanita cantik parubaya dengan rambut putih dan kulit yang sangat pucat. Dia mengenakan gaun istana hijau. 2 wanita muda duduk di meja bersamanya. Salah satunya cukup mungil dengan wajah lonjong yang manis dan menggemaskan serta sepasang mata yang berkilauan. Wanita lainnya memiliki sosok yang luwes dan anggun dengan kulit putih, dan ekspresi sedingin es. Ketiga wanita itu memiliki kulit yang cukup pucat. Tak satu pun dari orang-orang di 2 meja pertama yang menarik perhatian Han Li. Meskipun semua basis kultivasi mereka tidak dapat dipahami olehnya. Namun, fasadnya yang tenang akhirnya sedikit retak saat melihat 2 wanita muda di meja terakhir. Dia dengan cepat menenangkan dirinya lagi dan ekspresinya kembali normal, tetapi sedikit terkejut di matanya mengkhianati emosinya yang sebenarnya. Bagaimana mungkin mereka kembali ketika dia dipisahkan di laut bintang tersebar di dunia manusia? Dia tidak pernah mendengar apapun tentang mereka lagi, dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu di alam roh.
Melihat mereka berdua masih hidup, ternyata mereka berhasil menguasai teknik Soul Rise. Meskipun Han Li dengan cepat mengalihkan perhatiannya, hatinya masih terguncang karena syok. Kecantikan yang luwes dan anggun adalah Yuan Yao dari lautan bintang tersebar, dan wanita mungil di sampingnya tentu saja adalah kakak seniornya, Yan Li, yang hampir mati ratusan tahun yang lalu. Kembali ketika dia mulai saat bertemu Yuan Yao beberapa kali. Dia tersentuh oleh tekadnya untuk menyelamatkan Yan Li dan pada akhirnya menyerah pada permintaannya, memutuskan untuk memberinya bantuan. Namun, siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan kabut hantu legendaris di sepanjang jalan, dia tersedot ke alam umbra, dan hanya berhasil melarikan diri setelah perjuangan yang ekstensif. Namun, setelah muncul dari sana, Yuan Yao menghilang. Sekarang dia bertemu dengannya lagi, dia tampaknya berada di samping Raja Iblis di jurang bumi. Bagaimana Han Li bisa tetap tenang setelah menemukan hal seperti itu? Begitu Han Li berjalan ke aula, semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Namun, reaksi Yuan Yao dan Yan Li sangat berbeda. Sedikit keheranan telah melintas di mata Yuan Yao saat melihat Han Li, tapi dia segera kembali tanpa ekspresi lagi. Sebaliknya, Yan Li hanya berkedip dengan kebingungan, dan cukup jelas bahwa dia pada dasarnya lupa tentang Han Li, namun dikejutkan oleh perasaan agak akrab. Dia hanya jenderal roh, apakah kamu yakin dia akan berguna bagi kita? Wanita paruh baya yang duduk di meja Yuan Yao bertanya dengan suara dingin.